warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Nah, kalau ibu tanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian harus menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi ya. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Nah, ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah, kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, di masa pandemi kita harus selalu memakai apa? Masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu jaga jarak ya. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih. Fikih yang bertemakan, ada yang tahu? Tentang sholat berjamaah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut ya. Kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, sebelumnya ibu akan menampilkan gambar yang di sebelah ibu. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali, itu adalah gambar orang yang sholat berjamaah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah bagi imam maupun makmum. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan sholat, alangkah baiknya kita merapatkan dan meluruskan saf kita agar sholat kita menjadi khusyuk. Nah, di sini kita akan mencontohkan niat sholat dalam sholat zuhur bagi imam. Nah, berikut adalah niat sholat zuhur bagi imam ya. Usolli farda zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, oke. Kalian ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Usolli farda zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya, bagus sekali. Tadi itu adalah niat untuk yang menjadi imam. Oke, sekarang lanjut niat sholat bagi yang menjadi makmum. Ada yang tahu bagaimana niatnya? Ya, mari kita sama-sama ya. Niat sholat yang menjadi makmum dalam sholat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, kata makmuman itulah yang menjadi arti bahwa itu adalah niat untuk orang yang menjadi makmum dalam sholat. Oke, sekali lagi ya. Usolli farda zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, bagus sekali. Tadi adalah niat untuk yang menjadi makmum. Nah, setelah membaca niat sholat tersebut, dilanjutkan dengan membaca takbiratul ihram atau Allahu Akbar seperti gambar di samping. Nah, setelah membaca takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Betul sekali. Setelah doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Nah, dalam sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh
imam membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua dengan suara yang keras. Nah, pada saat sholat zuhur dan asar, imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang lirih atau di dalam hati saja. Nah, pada saat imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan bacaan dari imam tersebut. Nah, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam diam sejenak. Nah, disitulah para makmum membaca Al-Fatihah di dalam hati. Nah, setelah itu imam melanjutkan membaca surah pendek. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek yang dibacakan oleh imam, kemudian lanjut ke ruku dengan membaca takbiratul ihram atau Allahu Akbar, kemudian langsung ruku yang diikuti oleh makmum. Nah, dalam ruku tersebut kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu imam pun berdiri dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian makmum mengikuti sambil membaca Rabbana lakal hamdu, dan setelah berdiri tegak, imam dan makmum melanjutkan membaca Mil ummasita wa mil'ul ardi wa mil ummasyita min syai'in ba'du. Nah, kita ulangi lagi. Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamdu mil ummasita wa mil'ul ardi wa mil ummasyita min syai'in ba'du. Nah, langsung imam sujud dengan tumakninah dan diikuti oleh makmum. Nah, dalam sujud kita harus membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ayo kita ulangi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, setelah itu imam bangun dari sujud kemudian duduk. Begitu juga dengan makmum. Nah, dalam duduk tersebut kita membaca Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian lanjut sujud kembali dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali lagi. Nah, setelah itu berdiri lagi dan kita mengikuti imam dan seterusnya. Nah, setelah kita berdiri lagi mengikuti imam, kita membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek lagi. Nah, kemudian di rakaat kedua kita melakukan tasyahud awal. Nah, bacaan tasyahud awal ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, saat kita membaca syahadat, jari telunjuk kita yang sebelah kanan menunjuk ke arah depan ya. Jangan lupa menunjuk ke arah depan seperti ini dalam posisi duduk di atas lutut kita. Nah, setelah itu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita mengikuti imam berdiri lagi. Nah, kita membaca tasyahud awal itu di sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, kita itu disunahkan untuk membaca tasyahud awal. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang tata cara sholat berjamaah, kemudian pengertian dari hukum sholat berjamaah. Nah, sholat fardu atau sunnah dapat dikerjakan sendiri, tapi dapat juga dilakukan dengan berjamaah. Nah, sholat fardu lebih utama jika dikerjakan dengan berjamaah, anak-anak. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, yaitu ada imam dan makmum tadi. Nah, salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Sholat berjamaah sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Nah,
Adapun syarat kita menjadi imam dan makmum. Nah, sholat berjamaah tidak sekedar sholat bersama-sama ya anak-anak. Sholat berjamaah harus ada yang menjadi imam seperti yang ibu sebutkan tadi. Sedangkan lainnya menjadi makmum kan. Imam dan makmum harus memenuhi syarat tertentu. Nah, bagaimana sih syarat-syarat imam atau makmum tersebut? Nah, syarat menjadi imam nih. Pertama, imam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat berikut, seperti memenuhi syarat wajib sholat, memenuhi syarat sah sholat, mengetahui tata cara sholat, kemudian fasih bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Nah, kemudian laki-laki. Nah, imam dianjurkan atau diwajibkan laki-laki yang menjadi imam. Nah, makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Maksudnya adalah jika semua makmumnya perempuan, maka perempuan bisa menjadi imam dalam suatu majelis tersebut. Nah, kemudian dapat dilihat oleh makmum. Kemudian bukan orang yang sering melakukan dosa. Kemudian berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan sholat berjamaah. Nah, lanjut, apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang lebih alim atau paham tentang agama atau tata cara sholat. Nah, lebih pasti bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan Al-Qur'an, lebih zuhud, lebih wirai, lebih tua umurnya, lebih mulia nasabnya, dan lebih terhormat dan lebih bersih pakaiannya. Nah, itulah syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, kemudian lanjut syarat menjadi makmum anak-anak semuanya. Apa sih syarat menjadi makmum? Yang pertama ada berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Kalau berada di depan imam, aneh dong. Berarti dia imam, kan? Jadi makmum berdiri di belakang imam ya, jangan lupa. Kemudian niat menjadi makmum. Nah, jadi jika kita ingin menjadi makmum, kita harus berniat. Kemudian mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Nah, jadi makmum selalu mengikuti gerakan imam. Nah, kemudian sesuai antara gerakan imam dan makmum. Jadi misalkan imam melakukan takbiratul ihram, setelahnya makmum pun mengikuti melakukan takbiratul ihram. Kemudian berada pada satu tempat dengan imam. Selanjutnya mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan syaf atau barisan di depannya. Nah, kemudian ada namanya makmum masbuk. Ada yang tahu makmum masbuk itu apa? Nah, jadi makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang anak-anak. Maksudnya makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Nah, makmum yang demikian segera ruku mengikuti imam. Meskipun belum selesai dalam membaca surah Al-Fatihah, makmum tersebut masih mendapatkan rakaatnya imam selama imam belum bangun dari rukunya. Jadi, makmum menemukan imam sudah bangun dari ruku, makmum juga segera niat kemudian yang takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum yang terlambat menambahkan rakaat yang tertinggal. Maksudnya seperti ini anak-anak. Misalkan nih, orang sudah mulai sholat berjamaah, sedangkan dia si Andi, misalkan Andi baru masuk nih ke dalam masjid, baru mau mengikuti sholat berjamaah, sedangkan imam sudah melakukan ruku. Nah, nanti si Andi ini mengikuti pada di rakaat kedua. Setelah selesai atau tasyahud akhir, Andi pun melanjutkan rakaat yang terakhir atau rakaat yang tertinggal. Misalkan ada satu rakaat, nah dia melanjutkan satu rakaat yang terakhir. Begitulah makmum masbuk.
Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir ada hikmah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah mempunyai keutamaan, yaitu sholat berjamaah juga mempunyai manfaat. Keutamaan dan manfaat sholat berjamaah diantaranya yang pertama ada memperoleh pahala atau kebaikan 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendiri. Nah, maka lebih dianjurkan untuk sholat berjamaah pada sholat fardu, itu akan menaikkan 27 derajat lebih tinggi pahala kita. Kemudian selanjutnya memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Nah, yang ketiga menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Yang keempat, bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, yang kelima, bagi makmum melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Nah, sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam Islam anak-anak. Dalam sholat berjamaah terdapat banyak manfaat dan hikmah. Manfaat dan hikmah tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kurang kesempurnaan dari imam atau makmum, Allah SWT akan menurunkan kasih sayangnya sehingga sholat tersebut menjadi sempurna. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita, anak-anak. Jika kebersamaan dapat kita wujudkan, akan timbul rasa kenyamanan dan ketentraman. Pergaulan dengan tetangga, teman, dan masyarakat akan harmonis. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan akan terjaga. Oke, anak-anak sekalian, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tentang tata cara sholat, kemudian hikmah sholat berjamaah, ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, baik, tentang tasyahud akhir ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu lupa memberitahu kalian tentang tasyahud akhir. Nah, jadi tasyahud akhir itu adalah gabungan dari tasyahud awal dan tasyahud akhir. Berikut adalah doa tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian lanjut tasyahud akhir. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, itulah tasyahud akhir. Nah, baiklah, tasyahud akhir tadi telah Ibu jelaskan dan telah kalian ikuti. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Ayo sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.